Hai sahabat dapur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membagikan resep milk bun. Tapi milk bun kali ini berbeda dengan milk bun yang lainnya. Karena resep milk bun kali ini versi ekonomisnya, tanpa oven dan isiannya juga tanpa whipped cream. Namun, tekstur rotinya tetap empuk. Yuk langsung aja ke proses pembuatannya. Yang pertama-tama, wajib mengaktifkan raginya terlebih dahulu. Tujuannya untuk melihat ragi ini aktif atau tidak. Karena jika raginya langsung dimasukkan ke dalam adonan dan ternyata raginya tidak aktif, itu akan mengakibatkan roti tidak mengembang sempurna. Dan bahan-bahan yang lainnya juga ikut kebuang. Jadi lebih baik raginya diaktifkannya terpisah dengan adonan. Dan cara mengaktifkannya juga mudah sekali. Yang pertama-tama, tuang 60 ml air hangat, lalu masukkan 1 sendok teh ragi dan 2 sendok teh gula pasir atau setara dengan 1 sendok makan. Raginya didiamkan selama 10 menit. Dan ini setelah 10 menit kemudian, bisa teman-teman lihat ini raginya tidak aktif. Mungkin karena raginya sebelumnya sudah pernah saya pakai. Dan ini jangan dipakai ya teman-teman, karena bisa mengakibatkan roti tidak mengembang dengan sempurna. Di sini saya ingin mengaktifkan raginya lagi dengan ragi yang baru. Cara mengaktifkannya juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan menuang air hangat 60 ml. Ingat ya teman-teman, air hangat, jangan air panas. Dan masukkan 1 sendok teh ragi dan 1 sendok makan gula pasir. Diaduk-aduk dan diamkan selama 10 menit. Di sini saya juga akan kasih teman-teman tips cara menyimpan sisa ragi yang sebelumnya sudah pernah dipakai. Jadi caranya mudah sekali. Yang pertama-tama, gulung bungkusan ragi hingga seperti ini dan ikat menggunakan karet. Ikatnya juga yang kencang, lalu dimasukkan ke dalam plastik. Untuk ukuran plastiknya bebas. Setelah itu plastiknya diikat juga yang kencang dan disimpan di dalam kulkas. Setelah 10 menit kemudian, ragi ini sudah aktif. Teman-teman bisa lihat kalau ragi ini sudah berbusa dan sudah naik ke atas, berbeda dengan ragi yang sebelumnya. Selanjutnya, siapkan bahan-bahan lainnya untuk membuat adonan roti. Yang pertama, ada 250 gram tepung terigu pro sedang, ada 50 gram gula pasir, 50 ml minyak goreng, 60 ml susu cair full cream, dan ragi yang tadi sudah diaktifkan. Selanjutnya, siapkan wadah dan masukkan 50 gram gula pasir. Masukkan ragi yang tadi sudah diaktifkan. Masukkan 60 ml susu cair full cream. Diaduk terlebih dahulu hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, selanjutnya masukkan 50 ml minyak goreng. Diaduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, tuang 250 gram tepung terigu pro sedang. Tuangnya juga secara bertahap sambil diaduk-aduk. Teman-teman bisa lihat kalau di sini tepungnya menggumpal karena sebelumnya saya lupa ayak
Jadi untuk tepung terigu sisanya di sini akan diayak. Tapi sebelumnya tepung terigunya wajib diayak ya teman-teman dari awal. Dan diaduk kembali hingga adonannya berat. Dan ini adonannya sudah berat, tandanya adonannya sudah siap untuk dimixer hingga kalis. Tapi kalau teman-teman gak punya mixer, bisa banget diuleni menggunakan tangan. Cara menguleninya juga seperti gaya mengucek baju, seperti yang di video. Kalau adonannya sudah kalis, selanjutnya didiamkan di wadah selama 10 menit. Jangan lupa ditutup menggunakan plastik wrap atau kain yang lainnya. Dan ini setelah 10 menit kemudian adonannya akan lebih mengembang. Dan adonannya ini akan dikempiskan terlebih dahulu menggunakan tangan. Setelah adonannya sudah seperti ini, adonannya siap untuk dibentuk. Lalu ambil adonan untuk dibentuk. Jangan lupa di saat teman-teman ambil adonannya, ini wajib ditutup kembali agar adonannya tidak berkulit. Untuk berat adonannya, di sini saya timbang seberat 20 gram. Cara membentuk adonannya, yang pertama-tama dipipihkan terlebih dahulu supaya udara di dalam adonan keluar. Selanjutnya adonannya ini dicubit-cubit hingga membentuk sebuah lingkaran. Dan yang terakhir tinggal diratakan adonannya. Adonannya siap dimasukkan ke dalam aluminium foil. Aluminium foil yang saya pakai ukuran 16x8 atau 500 ml. Jangan lupa aluminium foil yang berisikan adonan ini wajib ditutup agar adonan tidak berkulit. Lakukan hingga adonan habis, caranya sama seperti yang tadi. Dan ini saya mendapatkan 4 aluminium foil. Dan untuk yang terakhir saya isikan 3 untuk beratnya seberat 28 gram. Tapi untuk yang isi 6 itu seberat 20 gram. Nah, jadi totalnya 4 aluminium foil. Setelah itu didiamkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup. Ini setelah 30 menit kemudian dia sudah mengembang dan siap untuk dikukus. Sebelumnya kukusannya dipanaskan terlebih dahulu, lalu dikukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Untuk plastik wrapnya masih dalam keadaan tertutup, dibukanya nanti setelah milk bunnya sudah matang. Setelah 20 menit kemudian, kompornya dimatikan dan didiamkan dulu selama 5 menit. Setelah 5 menit, baru dibuka tutup pancinya, dibukanya secara pelan-pelan, baru diangkat.
Setelah dikukus dan masih dalam keadaan panas, ini wajib didiamkan terlebih dahulu. Didiamkan hingga dingin dan masih dalam keadaan tertutup. Setelah udah dingin, baru plastik wrapnya bisa kita buka. Teman-teman bisa lihat kalau hasilnya nggak keriput sama sekali dan mengembang dengan sempurna. Bisa dilihat kalau dari teksturnya ini empuk sekali. Selanjutnya, untuk resep isiannya ini tanpa whipped cream. Pertama, masukkan 300 ml susu cair, masukkan 60 gram gula pasir, masukkan 1 butir kuning telur. Supaya aromanya lebih keluar, di sini saya akan menambahkan 1 sendok teh vanila cair. Jika teman-teman tidak ada, bisa diganti dengan vanili bubuk. Dan diaduk hingga merata terlebih dahulu, baru dilanjut dengan memasukkan 30 gram tepung maizena. Jangan lupa tepung maizenanya diayak terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah semua bahan telah tercampur kecuali margarin, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata, baru boleh langsung dimasak. Dimasak di api yang kecil cenderung sedang sambil diaduk-aduk, jangan didiamkan karena nanti bisa menyebabkan fly-nya gosong di bawah dan tidak matang merata. Dan ini fly-nya sudah meletup-letup dan sudah kental. Pas diaduk juga sudah berat, tandanya fly-nya sudah mau matang, tapi tetap harus diaduk. Namun, apinya dikecilkan jadi yang paling kecil supaya tidak gosong. Kalau sudah seperti ini, baru bisa langsung dimatikan kompornya dan dimasukkan margarin. Dan diaduk hingga margarinnya leleh dan tercampur merata. Jika margarinnya semuanya sudah tercampur merata, baru boleh langsung dimasukkan ke dalam wadah atau mangkok yang bersih. Karena fly-nya ini masih panas, jadi didiamkan terlebih dahulu, tapi wajib ditutup supaya atasnya tidak berkulit. Didiamkan sampai fly-nya dingin di suhu ruang. Dan ini fly-nya sudah tidak panas lagi. Di sini saya ingin tekstur fly-nya lebih lembut lagi dengan cara di mixer dengan menggunakan kecepatan paling rendah. Tapi kalau teman-teman gak ada mixer, boleh banget menggunakan whisker ataupun bahan pengaduk lainnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat kalau dari tekstur fly-nya ini sangat lembut dan cocok untuk isian apapun. Jujur, ini fly-nya sangat lembut dan enak banget. Selanjutnya disalin ke dalam plastik segitiga agar lebih memudahkan. Untuk cara mengisinya, caranya digunting terlebih dahulu dari atas, diguntingnya berbentuk silang. Kalau udah dibolongin semua, baru boleh diisi dengan fly yang tadi sudah dibuat. Dan ini tampilan jika udah diisi semua, kelihatan melimpah banget isiannya.
Jangan lupa di atasnya dikasih topping lagi. Untuk di atasnya saya isi dengan flat tadi, lalu diratakan. Jika sudah semua, baru di atasnya ditaburi dengan bubuk dengkau yang dicampur dengan gula halus. Untuk bahan lengkapnya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Jangan lupa dilihat ya teman-teman. Dan jangan lupa ikuti resep ini dan bagikan hasilnya ke dalam kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan happy cooking!